Indonesia tampaknya sedang menciptakan cabang ilmu ekonomi baru. Namanya kapitalisme, yang kalau untung milik pengelola, tetapi kalau rugi milik pembayar pajak. Aturan baru memungkinkan Danantara memperoleh suntikan dana dari APBN untuk mendukung pembangunan nasional. Sekilas terdengar hebat, nasionalis, patriotis, visioner. Tetapi mari kita lihat dengan kacamata rakyat biasa. Bayangkan ada seseorang mendirikan perusahaan. Ia berkata, "Tenang, saya profesional, saya mandiri, saya akan menghasilkan keuntungan besar." Semua orang bertepuk tangan. Lalu beberapa bulan kemudian dia datang lagi. "Boleh pinjam uang dulu?" Tentu orang akan bertanya, kalau memang prospeknya begitu cerah, mengapa perlu dana tambahan dari kantong yang sama? Ironinya, sebelumnya publik mendengar bahwa Danantara tidak bergantung pada APBN dan bahkan diharapkan menjadi sumber pemasukan besar negara. Kini APBN justru dibuka untuk mendukung Danantara. Ini seperti ayam yang diumumkan akan bertelur emas, tetapi sebelum bertelur malah diberi makan dari dapur negara. Yang membuat investor gelisah bukan semata soal uang, melainkan soal sinyal. Karena dalam ekonomi, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Ketika aturan berubah-ubah, ketika batas antara investasi dan fiskal makin kabur, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi berapa keuntungan yang akan didapat, melainkan siapa yang akan menanggung risikonya. Dan jawaban yang paling sering terdengar di negeri ini selalu sama. Kalau untung disebut keberhasilan pemerintah, kalau rugi disebut pengorbanan rakyat. Selamat datang di ekonomi gotong royong. Untungnya milik segelintir orang, tagihannya dibagi rata kepada seluruh bangsa.